Berarti nggak adil nih dalam 3 poin ini nih. Kenapa nggak adil? Yang enak semua pengen milihnya yang dikasih. Bikin paham. Iya bang nih, untuk permasalahan saat ini nih banyak nih. Kita ini kan dalam menghadapi masa sulit nih bang. Khususnya itu nih masa-masa kesulitan dalam cari nafkah, kesulitan dalam hal ya, utang, kesulitan dalam hal-hal yang sifatnya itu materi bang. Nah kita ini dalam perspektif agama nih, kita kan mesti menjalani hidup itu dengan penuh kebahagiaan, keberkahan, dan ketenangan. Nah itu gimana nih bang? Ya kita tetap tenang dalam menghadapinya nih bang. Nah gini, Allah itu pasti nguji setiap hambanya, bahkan yang bukan hambanya diuji juga. Nah, kenapa sih manusia perlu diuji? Balik ke fitrahnya manusia dulu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah di poin ini nih, tidak diciptakannya jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Beribadah itu kan terjemah pada umumnya. Yang lebih spesifiknya liya'budun itu maksudnya menjadi hambanya. Jadi Allah pasti ngukur hambanya. Dia beneran hamba gua nggak nih? Pasti manusia itu pasti diuji. Baik itu dari sudut ekonomi, entah itu kesehatannya. Ujian yang paling ringan, itu ujian itu ketika manusia minta sama yang kuasa dikasih. Iya. Dikasih apa nih? Lu minta nih sama Allah nih, ya Allah gue minta begini-begini, terus Allah kasih dengan mudahnya, dengan gampangnya. Itu ujian. Ketika dikabul itu maksudnya? Iya, dikabul itu justru diuji. Untuk uji apa? Pertanyaan. Uji apa tuh? Nah, sejauh mana lu pandai bersyukur? Ketika lu minta dikasih, diuji sama Allah, bisa nggak lu bersyukur atas pemberian gua? Ada poin yang kedua, Allah yang uji itu, ada orang minta doa sama Allah, ya kan? Ditunda. Pernah nggak kita berdoa nih, ya Allah saya minta A, B, C. Terkabul tapi lama. Banyak sih bang kalau kayak gitu bang. Masalah yang kayak gitu banyak. Ini yang umum kan? Yang umum begitu. Nah, yang jarang itu malah yang tadi itu. Kabul, ya kan? Walaupun ada, cuman banyak dari kita ini kan ngerasa ditunda. Ya, ngerasa ketunda, ngerasa kehambat gitu kan. Pasti dikabul kan? Karena kata Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, akan kujawab. Jawaban Allah itu ada 3. Yang pertama tadi langsung dijawab, dikabul. Yang kedua ditunda. Yang ketiga apa itu? Kalau ditunda pun dikasih nanti, tapi itu untuk nguji apa? Nguji kesabaran kita kan. Nah itu pas, nguji kesabaran. Uji kesabaran. Sabar nggak? Oke. Karena yang paling nggak enak itu nunggu. Cobain, yang paling nggak enak nunggu. Nah poin yang ketiga, apa tuh? saat lu minta nggak dikasih, nggak akan dikasih. Jadi jauh ud'uni astajib lakum. Jadi jangan dalam otak kita tanam dulu nih. Gua doa pasti dikabul. Kan begitu kebanyakan orang kan? Kebanyakan begitu, Bang. Padahal jawabannya ada 3, dikasih, ditunda, ama nggak bakal dikasih. Nah kalau orang nggak kasih gimana? Iya. Kalau nggak dikasih gimana ya? Iya, kalau nggak dikasih gimana? Kebanyakan orang minta ntar kali dikabul. Kan optimis kan wajib bang. Lah cuman jawaban kan ada pasti, ini jawaban pasti loh. Lu minta dikasih, lu minta ditunda, lu minta nggak dikasih. Sama kayak misalkan ada anak kecil, Pak minta jajan, langsung dikasih. Pak minta jajan, ntar ya.
Pak minta jajan. Jawaban bapaknya, kagak, lu nggak boleh jajan. Mau kata apa ketika lu minta sama Allah terus nggak dikasih? Lu mau ngapain? Itu buat nguji apa tuh? Oh kayak begitu. Uji keimanan kayaknya itu, Bang. Nah itu dia. Sejauh mana lu yakin dan percaya sama Tuhan lu sendiri. Jadi kata orang doa itu nggak mesti dikabul. Ada kalanya doa nggak dijabah. Tapi itu pun merupakan ujian. Nah kalau yang, mau tanya nih, Bang, kalau yang dikasih kan enak nih, Bang. Semua juga pengen dikasih ya. Kayak gue juga pengennya cepet nih. Hari ini gue doa besok dikasih, gitu kan. Siapa sih yang nggak pengen dikabul ya kan? Nah, kalau berarti segmentasinya begini, yang gue mau tanya nih. Ada yang cepet dikabul, diuji dikabul. Yang kedua diuji kesabaran, ya ditunda. Yang ketiga itu nggak dikabul, nggak dikasih. Kan? Nah 3 poin ini. Ya. Nah dalam hal berarti nggak adil nih dalam 3 poin ini nih. Kenapa nggak adil? Yang enak semua pengen milihnya yang dikasih. Kita kan nggak tahu nih letaknya ujian kita di mana nih. Berarti gimana tuh? Dan kita tetap optimis, yakin, dan tetap iman kepada Allah. Yang perlu ditekankan di situ adalah yang perlu jadi penekanannya sebenarnya, yakinlah bahwa Allah itu memberikan kepada kita sesuai kebutuhan kita yang pertama. Yang kedua, pasti yang terbaik. Nggak mungkin Allah ngasih itu nggak terbaik buat kita. Kalau Allah kasih nggak kasih, dalam doa kita nggak dikasih, berarti itu yang terbaik. Ya kan? Allah tunda, berarti itu yang terbaik. Allah langsung kasih, itu yang terbaik. Berpikir positif atas keputusan Allah itu yang susah. Dan menerima segala ketentuannya itu yang susah. Terus kalau misalkan sekarang begini, kalau dikabul nggak dikabul, semua apa? Apa kalau mau meninggalkan Tuhan? Nah, itu kan ujian keimanan seseorang. Tapi tenang, Allah udah berjanji. Allah itu nggak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya, kata orang-orang tuh. Ya, itu memang udah keimanan seperti itu, Bang. Nah iya, udah kan. Cuman letaknya kan banyak nih. Ada orang dikasih hidup enak, ya kan. Dari kecil sampai mati dia hidupnya enak, ya kan. Iman belum tentu, kan banyak macam-macam ya, gitu ya. Yang kedua, ada yang hidupnya dari kecil susah, ujungnya enak. Yang ketiga, dari kecil susah sampai mati tetap susah, ya kan. Nah, ini kan 3 poin yang dimana semua ada dalam tiap kita nih, kehidupan kita nih, ya kan. Nah gimana tuh biar kita tahu, gitu kan, biar kita tahu adil apa enggaknya di situ. Kan yang dapat enak kan ngerasa Allah tuh sayang banget sama gua, ya kan. Kalau yang dapat enak nih, yang dapat tengah-tengah nih, nomor 2 nih, awalnya susah, nanti ujungnya bahagia nih. Dia ngerasa ya apa yang gua usahakan segala macem, nanti ujungnya alhamdulillah Allah pasti kabul. Biasanya begini, cuman golongan orang-orang yang sedang diadili yang merasa tidak adil. Oh gitu. Biasanya begitu. Kalau orang lagi diadili nih, hukumannya A, B, C, ada berat, ada ringan, ada nggak ada hukuman. Kadang orang yang lagi sedang diadili itu nggak akan ngeh dia kalau sedang lagi diadili. Sekarang begini, lu punya salah ceritanya di kehidupan lu, terus lu dikasihnya nggak enak, iya kan? Nah terus lu mau komplain, ya Allah kok gua gini, terus kemarin lu ngapain? Kerjaan lu males, lu nggak mau kerja, kan? Ya itu adalah hukuman, berarti lu sedang diadili. Ada orang yang bekerja keras juga kan, nanti bantahannya ada orang yang kerja keras tapi nggak dapat apa-apa, bener kan? Nggak mungkin nggak dapat apa-apa. Pasti dapat ya? Pasti dapat. Besar kecilnya nggak tahu, karena semuanya itu udah dijatah masing-masing. Boleh jadi yang duitnya banyak, penyakitnya banyak, atau ketenangan jiwanya nggak ada.
Oke. Boleh jadi orang yang susah hidupnya, kategori ekonominya, tapi malah dia bisa bahagia, Nah, ini nih baru gue paham nih. ya kan? Iya. Oke. Oh, jadi gitu ya. Intinya ngomong-ngomong soal, berarti kan kata soal kehidupan ini jelas nih ya. Apa yang kita usahakan itu nanti yang kita tuai. Iya. Berarti pasti soal kehidupan nih yang ditakdirkan oleh Allah pun begitu. Kadang Balik lagi ke kita, berarti kita yang menentukan dong seolah-olah. Begitu. kadang begini nih, tanam tuai. Tadi kan sistem tanam tuai itu kan teori relatif manusia. Masalahnya begini, kita nanam berharap panen, nggak taunya besok ada badai, nggak jadi panen. Lu mau bilang apa? Iya. Semua itu tidak luput dari kuasanya. Satu ini unik nih, satu sifat yang boleh yang ngeri dari Allah. Gue paling takut sama sifat ini. Apa itu? Allah itu maha bebas. Nanti juga lu paham.